pemirsa masih mendiskusikan mengenai mengkaji kembali makna baligh dalam pandangan Islam. Dengan Mbak Nur nih, ketika tadi Mbak Nani bicara soal sesungguhnya tidak, ketika kita bicara soal baligh, maka itu tidak hanya bicara soal fisik, ciri-ciri fisik seseorang dari anak kemudian berubah pada fase remaja menjadi dewasa seperti itu. Tapi dalam fikih kita, bukankah itu memang hanya sekedar fisik? Jadi begini Mbak Loli, fikih itu kan salah satu aspek dari Islam ya. Fikih itu membicarakan tentang hukum. Hukum itu di mana saja itu kebenarannya bersifat positivistik ya. Kelihatan maka itu yang dianggap sebagai kebenaran, kira-kira begitu. Kalau kita mau mengukur kedewasaan psikis itu kan agak sulit ya karena dia tidak terlihat. Karena itu fikih memberi ukuran bahwa dewasa baligh itu adalah dengan tanda-tanda yang real, mimpi basah karena ada bekasnya kan. Menstruasi juga bisa dilihat. Nah, tadi Mbak Nani misalnya mengatakan kalau dalam konteks nikah tidak cukup sebetulnya baligh hanya fisik itu. Tapi menurut saya begini, ketika diartikan seperti itu, maka artinya adalah secara fisik tidak boleh perempuan itu atau laki-laki dinikahkan sebelum secara fisik ya. Jadi kesini jangan gitu. Tapi bahwa memastikan bahwa nikah itu sudah melampaui fase itu. Tapi bukan juga berarti kalau sudah fase itu maka maka boleh. Bukan itu langsung. Juga kalau menurut pandangan saya. Kalau memang menikah itu butuh ada kedewasaan secara psikis ya, mental, kemudian juga ada kedewasaan secara sosial karena dia kan akan menjadi ayah dari, akan menjadi istri dari, akan menjadi suami dari, akan menjadi orang tua dari. Berarti kan akan ada peran sosial yang dia mainkan setelah menikah itu. Karena itu kedewasaan baligh ditandai dengan itu sebenarnya tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah kalau baligh dalam konteks itu hanya dilihat secara fisik, itu yang kemudian menjadi bermasalah. Karena persiapan untuk melakukan sholat, melakukan puasa itu tentu berbeda dengan persiapan untuk melakukan pernikahan. Kalau ukuran-ukuran lain, kalau tadi kan jadi mundur jangan, tapi justru maju kan seperti itu pesannya ya di dalam fikih kita. Tetapi untuk menciptakan ukuran-ukuran lain ketika kita bicara soal baligh, terutama pada posisi tidak fisik, itu gimana Mbak Nani? Saya rasa itu harus dilihat dari tadi aspek emosional, kejiwaan, psikologis dan juga intelektual, kecerdasan sosial ya. Artinya bagaimana dia akan memainkan peran-peran kehidupan misalnya dalam rumah tangga, menjadi ibu, menjadi istri, kemudian juga menjadi bagian dari masyarakat, kemampuan untuk mengambil keputusan, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya, kemampuan untuk mendidik anak misalnya kan, membesar, membina keluarga. Jadi kalau misalnya kita hanya melihat secara sempit bahwa ketika sudah baligh ditandai dengan menstruasi dan mimpi basah, lalu anak boleh dikawinkan 13 tahun. Secara biologis juga, secara fisik sebetulnya walaupun sudah menstruasi bisa hamil, tapi kehamilan pada usia yang sangat dini juga yang sangat muda itu juga beresiko gitu, sama dengan halnya kehamilan yang pada usia yang tua gitu. Makanya kan kita lihat misalnya angka ibu yang melahirkan karena kan belum paham sepenuhnya dengan tubuhnya dan juga mungkin belum matang secara kondisi biologisnya dan belum siap untuk menanggung beban seperti itu, sehingga kesehatan ketika hamil dan sebagainya tidak bisa terperhatikan secara maksimal. Jadi resikonya tuh sangat besar kalau baligh itu hanya dikaitkan dengan udah baligh boleh kawin, gitu, sudah boleh kawin itu. Padahal aspek konsep keluarga itu kan unit terkecil dari satu masyarakat, satu negara. Disitulah seluruh aspek kehidupan dimulai, dibangun gitu. Bayangkan itu kalau anak-anak kawin gitu di situ, terus harus melaksanakan peran fungsi itu sangat berat gitu. Bisa diredefinisi tidak baligh? Kalau menurut saya konteksnya saja ya. Jadi nanti akhirnya begini, baligh untuk ini cukup begitu. Misalnya tadi yang baligh untuk sholat, untuk puasa, saya kira cukup ada tanda menstruasi. Tapi baligh untuk mengerjakan sesuatu yang lain itu tidak cukup. Itu harus, tapi tidak cukup gitu.
Nah, menarik karena melihat tadi ya, laki-laki dan perempuan kan implikasinya beda sekali karena alat reproduksi yang juga berbeda ya. Jadi ketika anak laki-laki menikah masih anak-anak ya, dia sudah mimpi basah tapi usianya masih anak-anak sekali, dengan perempuan, anak perempuan yang sudah menstruasi atau dinikahkan, itu implikasinya berbeda. Karena apa? Karena masa dan fungsi reproduksi perempuan itu jauh lebih rumit daripada laki-laki. Laki-laki misalnya hubungan seksual selesai, dia tidak ada implikasi apapun kan. Kalau perempuan kan dia akan hamil, dia akan melahirkan, dia akan mengalami nifas, menyusui dan seterusnya, sehingga tubuhnya itu menurut saya justru lebih harus matang daripada laki-laki yang mungkin cukup ditandai oleh secara fisik loh. Walaupun laki-laki juga kan perlu balik secara ekonomi misalnya kan, karena dia akan secara sosial karena dia akan menjadi misalnya penanggung jawab keluarga, dia harus disiapkan secara matang sebelumnya. Dan kalau kita ingin mengidealkan keluarga itu sakinah ya, maka proses menuju itu juga harus terencana sehingga sakinah itu tidak kebetulan, tapi betul-betul direncanakan sejak pranikah itu. Direncanakan, diciptakan menjadi sesuatu yang memang terencana semuanya gitu ya. Betul. Nah, tetapi apakah ada konsekuensi ketika anak laki-laki beranjak balik, anak perempuan beranjak balik, konsekuensinya apakah tadi kan disampaikan punya kewajiban menjalankan sholat, puasa. Tetapi apakah ada yang memang spesifik berbeda antara perempuan dan laki-laki ketika dia memasuki masa itu? Tapi jangan jawab dulu nih. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Pastikan Anda tetap di Belajar Islam.